warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak beserta seluruh keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Di kelas 5 kita sudah belajar sedikit tentang bangun ruang, yaitu tentang kubus dan tentang balok. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kubus, balok, dan lain-lain. Bangun ruang ada banyak sekali. Sekarang Bu Guru akan mengambil salah satu bentuk contoh bangun ruang, yaitu kubus. Di dunia nyata kita banyak sekali bertemu dengan kubus. Contohnya adalah rubrik, betul. Ada lagi? Ya, seperti Ka'bah ya, tetapi Ka'bah bukan kubus ya, tetapi seperti Ka'bah boleh. Ada lagi? Ya, mungkin kotak-kotak kado itu juga banyak sekali yang berbentuk seperti kubus. Ada juga rumah yang berbentuk seperti kubus. Nah, kemudian yang kedua adalah balok. Balok juga bangun ruang karena di dalamnya ada ruangannya. Nah, balok ini juga kita temui banyak di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Bis. Kemudian menyerupai bangun ruang ya, bangun ruang balok ya. Kemudian ada rumah, ada gedung, ada pabrik, dan lain sebagainya. Biasanya menyerupai bangun ruang balok. Anak-anak, bangun ruang kubus dan balok ini bisa disebut sebagai prisma segi empat. Kenapa? Karena bentuk alasnya adalah segi empat. Jadi prisma memiliki sifat yaitu alas dan tutupnya sama, sebangun, luasnya sama dan sejajar. Maka itu disebut sebagai prisma. Nah, disebut segi empat karena bentuk alasnya adalah segi empat. Balok juga sama, disebut segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Maka ini juga disebut sebagai prisma segi empat. Ada nggak prisma segi lain? Ada, tergantung alasnya. Contoh seperti ini. Alasnya di sini adalah berbentuk segitiga. Maka ini disebut sebagai prisma segitiga. Alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga, sejajar, sebangun, dan sama luasnya atau sama ukurannya. Ada enggak yang lainnya? Banyak ya. Ada prisma segi 5, ada prisma segi 6, ada prisma segi banyak. Sehingga ada banyak sekali bentuk bangun ruang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini ya tadi salah satu bentuk bangun ruang yang kita bicarakan tadi, yaitu apa? Ya, betul, bentuk bangun ruang balok. Kenapa balok? Karena pertama, sisi-sisinya berbentuk persegi panjang, memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan seterusnya. Kita sudah belajar itu di kelas 5. Hari ini kita juga akan mengulang sedikit tentang luas permukaan balok. Luas permukaannya itu adalah semua permukaannya ini. Ini adalah luas permukaan. Kita menghitung luas semua permukaannya, yaitu yang depan, luas permukaan depan, yang belakang, kemudian yang atas atau tutupnya, dan yang bawah atau alasnya, serta yang kanan dan yang kiri. Nah, itu adalah luas permukaan dari balok. Sekarang kita akan mencoba membuka ya. Di sini sudah Bu Guru pasang selotip sehingga bisa kita buka satu persatu. Anak-anak, ini adalah selimut yang kita buka atau luas yang tadi kita sebut sebagai luas permukaan dari balok ya. Kita buka, ternyata bentuknya adalah seperti ini.
Nah, di sini anak-anak biasanya menghitung luas permukaan itu adalah luas jaring-jaringnya ini atau luas yang depan ditambah luas yang belakang, berarti 2 kali luas depan ditambah luas yang samping kanan dan luas yang samping kiri, berarti 2 kali luas yang samping ditambah luas yang alas dan luas yang tutup atau 2 kali alas. Nah, itu adalah cara yang pertama dengan menambahkan luas seluruh sisi-sisinya atau seluruh bidang-bidangnya. Ada cara yang kedua, yaitu ini kalau Bu Guru lepas juga bisa ya. Nah, ini tadi satunya adalah tutup, satunya adalah alas. Berarti 2 kali ini karena sama, boleh Bu Guru bilang 2 kali luas alas ditambah ini adalah keliling alasnya. Keliling alasnya 1, 2, 3, 4. Ini ya kelilingnya alas ya. Kemudian kali tinggi. Tingginya adalah seperti ini. Nah, jadi keliling alas kali tinggi. Kelilingnya kali tingginya. Nah, ini luas persegi panjang yang sisi-sisi tegaknya. Jadi bisa Bu Guru katakan bahwa luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alasnya tadi kali tingginya atau tinggi bangun ruangnya. Paham ya anak-anak? Anak-anak masih ingat ini apa? Ya, kalau anak-anak suka berkemah ini jelas ya Bu Guru kalau lihat benda-benda berbentuk seperti ini mesti langsung ingat pengalaman kita waktu kemah gitu. Jadi ini seperti tenda. Ya, tenda ini sebenarnya nama bangunnya adalah prisma segitiga. Nah, kenapa prisma segitiga? Karena dia memiliki alas dan tutup yang sama, yaitu berbentuk segitiga. Dan segitiga antara alas dan tutup ini sejajar, sebangun, dan sama luasnya, maka disebut sebagai prisma segitiga. Sekarang kita akan mencoba menghitung luas permukaannya. Kita buka dulu ya. Sekarang kita coba buka selimutnya ya. Nah, ini dia selimut dari atau luas permukaan atau jaring-jaring ya dari prisma segitiga. Kita keluarkan dulu rangkanya. Nah, di sini bisa kita lihat ya jaring-jaringnya. Anak-anak biasanya menghitung luas permukaannya seperti apa? Ya, yaitu sisi yang depan ini ya, yang miring ini ditambah sisi yang ini ditambah sisi yang sini, atau kalau ini prisma segitiga Bu Guru nyebutnya alas dan tutupnya itu Bu Guru balik saja ya biar anak-anak nggak bingung. Nah, jadi ada alasnya dan tutupnya, berarti 2 kali luas alas ditambah sisi-sisi yang tegak, yaitu yang bagian sini ditambah yang bagian sini belakang sini dan ditambah yang bagian sini. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bisa juga seperti ini. Sekarang Bu Guru lepas dulu tutup dan alasnya, maka bisa disebut sebagai tetap ya 2 kali alas, luasnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alasnya. Nah, ini kelilingnya ya, 1, nah 2 dan 3. Nah, jadi sini adalah ukuran dari keliling alasnya kali sininya adalah tingginya prisma segitiga. Paham ya anak-anak? Jadi luas permukaannya adalah 2 kali alas ditambah kelilingnya sini tadi kali tinggi bangunnya. Bentuk bangun yang berikutnya adalah apa ini? Ya, seperti tabung, seperti drum, seperti tong, atau juga bisa kita sebut sebagai silinder. Dalam kehidupan sehari sangat banyak benda-benda yang terinspirasi oleh bentuk bangun seperti ini. Contohnya adalah botol minum, gelas, kotak pensil atau tempat pensil yang berbentuk silinder itu, atau kalau bangunan itu juga ada menara Pisa di Italia.
Anak-anak masih sudah tahu ya tentang Menara Pisa di Italia, yaitu menara condong yang bentuknya seperti silinder tetapi dibuat agak condong. Nah, bagaimana kita menghitung luas permukaannya? Kita akan mencoba membuka satu persatu sisi-sisinya atau selimut-selimutnya. Kita buka. Tada! Nah, ini dia bentuk jaring-jaring atau luas permukaan dari tabung ini. Nah, ini guru simpan ya. Berikutnya kita lihat di sini ternyata jaring-jaringnya berbentuk seperti ini. Maka luas permukaannya bisa dihitung dari luas tutup ditambah luas alasnya ditambah ini namanya selimutnya. Selimutnya itu yaitu sisi yang berdiri atau yang tegak tadi yang seperti ini nih ya. Nah, sisi selimutnya ini juga sama seperti prisma-prisma yang lainnya, karena sebenarnya tabung itu juga seperti prisma ya, alas dan tutupnya sama. Jadi untuk menghitung selimutnya ini juga dari kelilingnya, yaitu keliling lingkaran tadi, keliling silinder tadi, keliling lingkaran alasnya tadi. Nih seperti ini kelilingnya sampai sini. Tadi Bu Guru mulai dari sini, Bu Guru ulang lagi ya, mulai dari sini. Nah, ini berarti keliling alasnya sampai kembali lagi ke sini kali tingginya. Nah, seperti ini. Paham ya anak-anak? Jadi keliling luas permukaan dari tabung atau silinder adalah 2 kali alasnya atau alas dan tutupnya, 2 kali alas ya, ditambah kelilingnya tadi, keliling silinder kali tingginya silinder tadi. Paham ya anak-anak? Nah, kita kembali lagi ke bangun ruang ya. Bangun ruang itu ada bermacam-macam. Coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah prisma. Apakah ini bangun ruang? Betul. Yang kedua adalah bujur sangkar. Apakah ini bangun ruang? Bukan, karena bujur sangkar adalah bangun datar. Trapesium. Bukan. Bola. Ya, betul. Tabung. Ya, betul. Persegi. Bukan. Lingkaran. Bukan. Segitiga. Bukan. Segi 5. Bukan. Limas. Ya, betul. Layang-layang. Bukan. Kerucut. Ya, betul. Belah ketupat. Bukan. Jajar genjang. Bukan juga. Jadi, ternyata prisma, bola, tabung, limas, dan kerucut ini termasuk bangun ruang. Sedangkan yang lainnya bukan bangun ruang, melainkan bangun datar. Kita masuk ke bangun ruang yang pertama ya, yaitu prisma. Sifat-sifatnya adalah prisma memiliki alas dan tutup sejajar, serta memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maksudnya alas dan tutupnya tadi bentuknya sama. Kemudian setiap sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang. Prisma memiliki rusuk tegak karena memiliki sisi tegak tadi ya. Semua rusuk tegak sejajar dan sama panjang. Ini ada beberapa contoh prisma. Yang pertama adalah prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kemudian ini prisma segi 4. Kenapa disebut prisma segi 4? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Ini adalah prisma segi 5.
karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Dan ini adalah prisma segi 6 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 6. Nah, di sebelahnya ini prisma segi banyak karena alas dan tutupnya seginya banyak sekali. Dan makin banyak nanti makin menyerupai bentuk bangun ruang yang lainnya, yaitu apa? Ya, betul, hampir menyerupai bentuk bangun ruang tabung. Anak-anak, apakah gambar ini? Ini adalah gambar sebuah rumah. Rumah juga merupakan bangun ruang. Kalau rumah yang ini bentuknya seperti apa? Ya, betul, bentuknya seperti kubus ya, yaitu semua rusuk-rusuknya ukurannya sama, baik rusuk yang untuk sisi alas, sisi tutup atau atap, dan juga sisi yang tegak. Kita lihat bagian-bagiannya ya. Nah, ini disebut sebagai sisi atau bidang. Kemudian yang di pojok-pojok ini namanya titik sudut. Dan garis-garisnya ini disebut sebagai rusuk. Kemarin sudah kita pelajari ya bahwa rusuk ini adalah pertemuan antara dua bidang. Sekarang kita buka satu persatu. Ada berapa sisikah kubus tersebut? Yang pertama adalah sisi belakang. Yang kedua adalah sisi samping kanan. Kenapa Bu Guru sebut samping kanan? Kenapa tidak samping kiri? Karena kita menyebut kanan dan kiri itu dari kubus tersebut menghadap kemana? Yang berikutnya adalah samping kiri, sisi samping kiri. Berikutnya adalah sisi yang depan. Berikutnya adalah sisi alas dan berikutnya adalah sisi atap. Jadi kubus memiliki 6 sisi ya. Kalau yang ini adalah diagonal bidang karena terletak di bidang atau di sisi kubus. Sedangkan ini adalah diagonal ruang karena terletak di dalam ruang kubus. Nah, kalau yang ini adalah bidang yang terletak di dalam ruang kubus, maka disebut sebagai bidang diagonal. Ini kalian sudah pernah belajar di kelas 5 ya, yaitu bidang-bidang diagonal pada kubus ada 6. Berikut ini adalah contoh-contoh jaring-jaring kubus. Ada bermacam-macam. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas yang kemarin ya, kelas 5 ya. Ada beragam atau bermacam-macam, jumlahnya banyak jaring-jaring kubus. Setelah kita mengetahui jaring-jaring kubus, kita akan mencoba mencari luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus tadi atau selimutnya, seluruh permukaan dari kubus tersebut. Kemarin kita juga sudah sempat membahas ya di kelas 5 sedikit menyinggung, yaitu luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas sisinya. Luas sisinya kan berbentuk persegi, yaitu sisi kali sisi, maka 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu kita memakai hukum prisma, bahwa prisma itu adalah tutup dan alasnya sama. Maka kita bisa mencari luas permukaan kubus yaitu 2 kali luas alasnya. Kenapa 2 kali? Karena alas dan tutupnya sama. Ditambah tinggi kali keliling alasnya. Keliling alasnya itu kalau ditarik bidang ke atas itu kan jadi tingginya. Lah kalau kelilingnya itu misalkan 4 kali sisi berarti 4 kali sisi kali tingginya atau sisi. Maka sama dengan 2 kali sisi kuadrat ditambah 4 kali sisi kuadrat. Atau kita memakai hukum asosiatif kemarin ya. Jadi 2 ditambah 4 kali sisi kuadrat sama dengan sisi 6 kali sisi kuadrat. Sama ya antara
mencari luas permukaan kubus yang atas dengan mencari luas permukaan kubus yang bawah. Kemudian kita bisa membuat suatu rumus umum bahwa semua prisma luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alasnya ditambah tinggi kali kelilingnya. Sedangkan volume kubus bisa dicari dari luas alas kali tinggi atau sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Berikutnya adalah contoh sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 7 cm. Berapakah luas permukaan dan volumenya? Luas permukaan sama dengan 6 kali luas permukaan, luas sisi-sisinya atau luas permukaan salah satu sisinya. Maka sama dengan 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 kali 7 kuadrat sama dengan 294 cm persegi. Kemudian volumenya adalah sisi pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 sama dengan 343 cm kubik. Berikutnya ini adalah contoh sebuah gedung yang berbentuk seperti keranjang. Kalau sudut-sudutnya tidak tumpul seperti gambar tersebut, maka inspirasi dari pembangunan gedung ini adalah menyerupai bentuk bangun ruang. Nah, ini adalah contohnya ya, bangun ruang, di dalamnya ada ruangan. Kenapa disebut sebagai balok? Karena minimal ada 2 sisi yang berbentuk persegi. Ini adalah jaring-jaring baloknya ya, ada banyak dan ini sudah kita pelajari di semester yang lalu. Luas permukaan balok tidak berbeda jauh dengan luas permukaan kubus ya, yaitu jumlah luas sisi-sisinya sama dengan luas sisi depan ditambah luas sisi belakang ditambah luas sisi kanan ditambah luas sisi kiri ditambah luas sisi atas ditambah luas sisi bawah. Atau karena depan dan belakang sama ya, berarti 2 kali luas sisi depan. Kanan dan kiri sama ya, berarti ditambah 2 kali luas sisi kanan. Atas dan bawah atau tutup dan alas sama ya, berarti ditambah 2 kali luas sisi bawah atau luas sisi alas. Maka sama dengan seperti rumus yang biasa kita pelajari, yaitu 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali lebar. Atau juga tadi sudah guru sampaikan ya, rumus lainnya yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 kali luas alasnya, yaitu alas dan tutup ya, atas dan bawah ya, ditambah tinggi bangunan atau tinggi baloknya kali keliling alas balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah tinggi kali 2 panjang ditambah 2 lebar. Maka rumus umumnya adalah seperti ini ya, 2 luas alas ditambah tinggi kali keliling alas. Sedangkan volume baloknya adalah sama seperti semua prisma lainnya, yaitu luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi. Contoh, sebuah balok ABCDEFGH memiliki panjang
atau garis AB ya di sini 7 cm. Lebar atau kalau di gambar tersebut garis BC 6 cm dan tinggi atau kalau di garis tersebut yaitu AE sama dengan 5 cm. Berapakah luas permukaan dan volumenya? Luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali lebar, maka sama dengan 70 ditambah 60 ditambah 84 sama dengan 214 cm kubik atau pangkat 3. Atau dengan rumus satunya yang tadi kita pelajari bersama ya untuk semua prisma adalah dua luas alas yaitu tutup dan alasnya ditambah tinggi kali keliling, maka sama dengan 2 kali 7 kali 6 ditambah tingginya 5 ya, 5 kali keliling alasnya yaitu 2 kali 7 ditambah 2 kali 6, maka sama dengan 84 ditambah 130 sama dengan 214 cm persegi. Jangan lupa ya untuk luas kalian harus menyertakan persegi di atas di belakang satuan luasnya. Kemudian untuk volume ada luas alas kali tinggi ya, yaitu 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210 cm. Nah, anak-anak, ini adalah bentuk bangun ruang yang berikutnya. Ini juga masih merupakan prisma ya. Kalian sudah sering melihat ini di lapangan, terutama kalau kalian sedang pramuka, yaitu tenda. Tenda ini menyerupai prisma segitiga seperti ini. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kenapa disebut prisma? Karena alas dan tutupnya sebangun dan sama ukurannya dan tegak lurus. Nah, bisa kita lihat ya, yang atas itu sisi atas atau disebut juga tutup. Yang bawah, sisi bawah itu adalah alas atau disebut sebagai alas ya. Kemudian ujung-ujungnya itu sudah kita ketahui bersama namanya titik sudut. Terus kemudian ada sisi tegaknya dan juga ada rusuknya. Maka prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk dan 6. Nah, ini contoh jaring-jaringnya ya ketika kita buka. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini dibuka, kemudian ditutup lagi. Dari jaring-jaringnya kita juga bisa lihat bentuknya seperti ini. Jaring-jaring prisma juga banyak seperti jaring-jaring prisma segi empat lainnya. Jadi ada sisi atas atau tutup, ada sisi alas, kemudian ada yang sisi-sisi tegak, jumlahnya ada 3. Nah, itu adalah rusuknya. Luas permukaan prisma segitiga itu merupakan jumlah dari luas sisi-sisinya, yaitu sisi tegaknya tadi berbentuk persegi panjang ya, dan alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Maka luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 kali luas alas, yaitu alas dan tutup ya, ditambah tinggi kali keliling alas. Sama dengan 2 kali setengah kali AB kali OC ditambah AD kali dalam kurung AB ditambah BC ditambah CA. Kemudian untuk volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tinggi alasnya ya, kalau digambar adalah CO atau OC. Kali tinggi prisma. Tinggi prismanya digambar adalah B.
Contoh, sebuah prisma segitiga ABC DEF, luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah tinggi kali keliling. Sama dengan 2 kali setengah AB kali OC ditambah AD kali dalam kurung AB ditambah BC ditambah CA sama dengan 20 ditambah 64 sama dengan 84 cm persegi. Nah, ini adalah rumus umumnya ya, 2 luas alas ditambah tinggi kali keliling. Kemudian untuk volumenya luas alas kali tinggi yaitu sama dengan setengah kali 5 kali 4 kali 10 sama dengan 100 cm. Bangun ruang berikutnya adalah tabung. Sifat-sifat tabung adalah memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Alas dan tutupnya berupa lingkaran. Sisi tegaknya berupa bidang lengkung yang disebut sebagai selimut tabung. Tabung hanya memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk tutup. Rusuk alas ini berarti menghubungkan antara selimut dengan alas dan rusuk tutupnya menghubungkan antara. Ini adalah contoh ya, contoh bentuk beberapa bangun yang bisa kita temui berbentuk tabung. Ada banyak bangun-bangun lain ya berbentuk tabung. Dalam kehidupan sehari-hari, selain gedung, kita juga banyak sekali menemui bentuk-bentuk bangun ruang yang seperti tabung, yaitu tong, tempat pensil, kaleng sarden, ada gelas, botol. Tabung, kalau kita lihat dalamnya akan menyerupai seperti ini. Nah, di sini kalau kita buka, maka kita akan melihat bentuk seperti ini, yaitu ada 2 lingkaran, alas dan tutupnya, dan ada 1 persegi panjang, yaitu selimut tabung ketika kita. Nah, ini selimut tabungnya seperti ini. Jadi kalau dibuka ternyata bentuknya adalah persegi panjang. Luas permukaan tabung sama seperti yang lainnya ya, karena sebenarnya tabung ini juga seperti prisma. Tetapi bentuk alasnya bukan segitiga atau segi 4 atau segi 5 atau segi banyak, tetapi bentuk alas dan tutupnya adalah lingkaran. Maka luas permukaan tabung sama dengan luas permukaan prisma lainnya, yaitu 2 kali luas alas ditambah tinggi kali keliling alas. Sama dengan 2 kali pi kali r kuadrat. Ini pi r kuadrat itu luas lingkaran ya, ditambah tinggi kali 2πr. 2πr ini adalah rumus keliling lingkaran. Maka rumus terakhir dari luas permukaan tabung sama dengan 2πr dalam kurung r ditambah t. Atau rumus umumnya 2 luas alas ditambah TK atau tinggi kali keliling. Sedangkan volume tabung juga sama seperti volume prisma lainnya, yaitu luas alas kali tinggi. Sama dengan pi r kuadrat kali T. Pi adalah merupakan sebuah konstanta yang besarnya adalah 22/7
atau sama dengan 3,14. Kalian bisa menggunakan 22/7 ketika jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 7. Sedangkan kalian bisa menggunakan 3,14 jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Contoh soal, sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 28 cm. Jari-jarinya 7 ya, berarti dia kelipatan 7, yaitu 7 kali 1. Maka kita memakai yang 22/7. Luas permukaan tabung sama dengan 2 luas alas ditambah TK atau tinggi kali keliling. Maka sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 28 sama dengan 1540 cm persegi. Kemudian volumenya adalah luas alas kali tinggi sama dengan PR kuadrat T sama dengan 4312 cm pangkat 3 atau cm. Anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang. Tapi sebelum Bu Guru tutup, sebenarnya kenapa sih kita kok harus belajar bangun ruang? Karena kelak anak-anak akan menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mau membuat rumah, anak-anak harus tahu bagaimana menghitung bangun ruangnya, harus berapa meter persegi untuk luasnya dan berapa volumenya dengan menghitung tingginya. Atau mungkin bisa jadi kalau suatu saat anak-anak ingin jadi seorang arsitek atau insinyur, kalau zaman sekarang juga ada insinyur ya, sarjana teknik. Anak-anak pasti akan sangat memerlukan ilmu-ilmu tentang bangun ruang. Dan banyak profesi lain, hampir semua profesi juga pasti akan menggunakan matematika dalam dasar-dasar perhitungannya. Jadi jangan ragu untuk belajar matematika, jangan takut belajar matematika, jangan malas belajar matematika. Karena kalau kalian bisa menjinakkan angka-angka, maka angka-angka itu akan turut pada kalian dan akan dapat anak-anak pergunakan untuk membantu kehidupan anak-anak di masa-masa yang akan datang. Sebelum Bu Guru akhiri lagi, Bu Guru mohon maaf ya kalau Bu Guru ada kesalahan, baik yang Bu Guru sengaja atau tidak sengaja. Semoga semua ini bisa bermanfaat bagi anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.